Wah, ini sebetulnya jadi pengingat untuk kita, kaum muslimin, sejauh mana sih kita sudah melakukan kebaikan, sedekahnya, kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan selama bulan Ramadan. Sementara yang non-muslim, itu sudah memberikan bukti yang nyata. Dan Masya Allah, non-muslim aja merasakan betapa nikmatnya puasa. Apalagi kita yang orang muslim, kita tahu juga banyak sekali manfaat-manfaatnya untuk menjalankan puasa. Dan baik, untuk yang selanjutnya membahas soal puasa nih, mulut ini adalah salah satu media untuk berbicara, berkomunikasi yang paling penting. Tapi kan kalau puasa suka nggak nyaman kan ya, Ayah, buat ngobrol? Nah, itu dia. Kita akan bahas mengenai bagaimana caranya menjaga kesehatan mulut. Betul sekali, tapi setelah yang satu ini tetap di Berita Islami Siang. Tips jaga kesehatan mulut saat berpuasa. Pemirsa beriman, bau mulut memang merupakan masalah yang kerap terjadi pada saat puasa. Dan terkadang, bau mulut yang terjadi ketika berpuasa bisa mengganggu kenyamanan, menjadi hambatan dan bisa membuat minder dalam berkomunikasi secara langsung dengan orang di sekitar kita. Padahal, ketika bulan Ramadan tiba, seluruh umat muslim di dunia harus menjalankan puasa selama sebulan penuh. Dalam istilah medis, bau mulut yang tak sedap disebut halitosis. Banyak hal yang bisa menyebabkan bau mulut, diantaranya adalah karena penyakit akibat merokok, gangguan ginjal, dan penyakit dalam. Kemudian faktor lain yang juga bisa menyebabkan bau mulut yaitu akibat adanya bakteri yang berkembang di mulut. Terlebih saat puasa, seseorang tidak makan dan minum selama hampir 13 jam sehingga menyebabkan mulut kering. Dan kondisi inilah yang akan menyebabkan bakteri penyebab bau mulut semakin mudah berkembang. Namun, kali ini tidak perlu khawatir karena berikut adalah tips jaga kesehatan mulut saat berpuasa. Di antaranya adalah jagalah kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi dan bersihkan lidah dengan benar. Kemudian bersihkan sela-sela gigi dengan benar agar sisa makanan tidak menjadi sarang berkembangnya kuman ataupun bakteri. Namun kita perlu hati-hati ketika menggunakan cairan pembersih mulut. Sebaiknya jangan gunakan cairan untuk mengobati bau mulut dengan kandungan alkohol di atas 25% karena bisa menyebabkan kanker pada rongga mulut. Kemudian, periksa gigi secara rutin memang sangat penting dilakukan setidaknya dalam 6 bulan sekali. Hal ini sangat baik jika dilakukan menjelang memasuki bulan Ramadan untuk memastikan kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Kemudian kita juga perlu membersihkan karang gigi sebab karang gigi yang berada di mulut juga bisa menjadi penyebab bau mulut selama menjalani ibadah puasa. Lalu, selain menjaga kebersihan dan periksa gigi secara rutin, tips jaga kesehatan saat berpuasa selanjutnya bisa dilakukan dengan cara perbanyak mengkonsumsi buah ketika berbuka maupun makan sahur. Buah yang dikenal memiliki manfaat untuk menghilangkan bau mulut saat puasa, yaitu buah apel, wortel, dan bengkoang. Selain itu, minum teh hijau juga baik dilakukan saat berbuka atau makan sahur. Karenanya, teh hijau mempunyai kandungan aktif katechin yang berperan dapat menghilangkan plak serta membunuh bakteri yang menyebabkan bau mulut. Banyak minum air putih selama waktu berbuka merupakan tips selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mulut saat berpuasa. Karenanya, untuk dapat mencegah bau mulut saat berpuasa, perlu juga untuk banyak minum air putih selama waktu berbuka. Aturlah asupan air putih dari mulai berbuka hingga saat waktu sahur, dan minumlah air putih paling tidak sebanyak 8 gelas untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh ketika berpuasa. Kemudian, selain banyak minum air putih selama waktu berbuka, ternyata, yogurt juga baik dikonsumsi sebagai makanan buka puasa. Karenanya, yogurt dapat memelihara pencernaan agar dapat bekerja lebih baik dan mengatasi bau mulut pada saat berpuasa. Berhenti merokok merupakan tips selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mulut saat berpuasa, terutama bagi kaum pria. Selain berbahaya untuk kesehatan, terutama jantung dan paru-paru, merokok juga bisa membuat gigi seseorang hitam dan bernoda. Sebaiknya stop merokok untuk menjaga kesehatan mulut agar terhindar dari berbagai penyakit berbahaya lainnya. Pemirsa beriman, itulah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mulut dan mencegah mulut dari bau yang tidak sedap saat berpuasa. Di samping itu, sesungguhnya di dalam agama Islam, bau mulut orang yang berpuasa
merupakan bau yang lebih wangi daripada wangi kasturi. Seperti di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada wangi kasturi. Hadis riwayat Bukhari 1904 dan Muslim 1151. Dari hadis tersebut, bukanlah maksudnya untuk menganjurkan seorang yang berpuasa untuk memperbau mulutnya atau tidak menggosok gigi. Justru disunahkan seorang yang berpuasa untuk bersiwak. Namun maksud dari hadis tersebut adalah untuk memotivasi seseorang dalam menjalankan ibadah puasa. Karena bagaimanapun juga, orang yang berpuasa pasti ada perubahan bau mulutnya karena puasanya. Namun baunya tersebut lebih baik di sisi Allah daripada wangi kasturi. Karena sesungguhnya, bau mulut yang harum di hari kiamat timbul dari ketaatan yang dilakukan seseorang di dunia. Dan bau mulut harum tersebut membuat orang lain makin mencintainya di akhirat kelak. Masih Jema masih. Kalau kesibukan. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan syariat. Amin ya Rabbal Alamin. Puasa, karenanya yogurt dapat memelihara pencernaan agar dapat bekerja lebih baik dan mengatasi bau mulut pada saat berpuasa. Berhenti merokok merupakan tips selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mulut saat berpuasa, terutama bagi kaum pria. Selain berbahaya untuk kesehatan, terutama jantung dan paru-paru, merokok juga bisa membuat gigi seseorang hitam dan bernoda. Sebaiknya stop merokok untuk menjaga kesehatan mulut agar terhindar dari berbagai penyakit berbahaya lainnya. Pemirsa beriman, itulah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mulut dan mencegah mulut dari bau yang tidak sedap saat berpuasa. Di samping itu, sesungguhnya di dalam agama Islam, bau mulut orang yang berpuasa merupakan bau yang lebih wangi daripada wangi kasturi. Seperti di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada wangi kasturi. Hadis riwayat Bukhari 1904 dan Muslim 1151. Dari hadis tersebut, bukanlah maksudnya untuk menganjurkan seorang yang berpuasa untuk memperbau mulutnya atau tidak menggosok gigi. Justru disunahkan seorang yang berpuasa untuk bersiwak. Namun maksud dari hadis tersebut adalah untuk memotivasi seseorang dalam menjalankan ibadah puasa. Karena bagaimanapun juga, orang yang berpuasa pasti ada perubahan bau mulutnya karena puasanya. Namun baunya tersebut lebih baik di sisi Allah daripada wangi kasturi. Karena sesungguhnya, bau mulut yang harum di hari kiamat timbul dari ketaatan yang dilakukan seseorang di dunia. Dan bau mulut harum tersebut membuat orang lain makin mencintainya di akhirat kelak. Masih Jema masih. Kalau kesibukan. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan syariat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nggak usah nggak pede puasa terus merasa mulutnya jadi bau gitu, karena yakin aja Allah akan memberikan ganjaran yang akan setimpal juga nanti. Dan tadi juga ada tipsnya, banyak minum air putih gitu. Terus jangan lupa berkumur-kumur juga. Betul, pokoknya kalau sudah menjaga kesehatan tetap pede aja ya, karena wangi mulut orang berpuasa itu sewangi kasturi. Tapi tetap jangan deket-deket ya kalau ngomongnya. Oke, baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Berita Islami Siang. Aku seger loh. Oke, nanti aja, karena nanti juga jangan lupa saksikan Kisah Jelang Berbuka jam 4 sore, akan ada mungkin akan lebih reseknya tadi juga ya. Terima ada kasih kita pokoknya ya. Oke, semoga bermanfaat informasi dari kita. Insya Allah kita bertemu nanti sore. Iya, saya Zaskia Mika. Saya Sarul Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau gitu.